Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari meninggalnya diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan yang saat ini tuh informasinya luar biasa begitu masif di media ataupun juga sosial media Indonesia. Ada banyak sekali terjadi pro dan kontra, tetapi mayoritas kalau kita bisa tarik benang merahnya, sepertinya sebagian besar masyarakat Indonesia tidak yakin kalau ini adalah kejadian yang diinginkan dari diplomat muda yang usianya baru sekitar 39 tahun. Jadi dugaannya ada framing-framing di luar sana yang seolah-olah bahwa ini adalah keinginan dari dirinya. Karena ada banyak hal yang tidak mendukung ya. Kenapa? Kalau memang dia sebegitu putus asa dalam hidup ini, di beberapa menit bahkan detik-detik sebelum kepergiannya masih sempat mesen makanan, masih sempat buang sampah, dan dengan dililit lakban warna kuning. Ini adalah trait atau perilaku yang sangat jarang sekali ditemui dengan kejadian kalau itu adalah diinginkan dari orangnya sendiri. Nah, hari ini ada salah satu isu yang menjadi perdebatan di sebagian netizen. Apakah benar istri dari Arya Daru Pangayunan ini yang memerintahkan atau meminta Siswanto, seorang penjaga kos-kosan yang CCTV-nya beredar di mana-mana sekarang, apakah betul dia yang memerintahkan begitu? Karena ada banyak masyarakat yang mencurigai begitu. Takutnya jangan-jangan itu semua adalah bohong-bohong belaka gitu. Nah, hari ini sudah ada konfirmasi lagi dari AKBP Reonald Simanjuntak, Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya, yang mengatakan bahwa ada 3 CCTV yang sekarang sudah dirilis ke masyarakat. Itu adalah betul karena Siswanto itu mendapatkan telepon dari istrinya Arya Daru di Jogja untuk dicekin. Yang pertama gini katanya ya kronologinya. Di tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40. Ini berdasarkan keterangan dan aku yakin juga mudah-mudahan sudah dilakukan pengecekan ya, karena kan dalam dunia hukum itu untuk mengkategorikan satu hal fakta harus ada 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dari penyidik sudah dapat detail angkanya kayak 2240 tanggal 7 Juli 2025, indikasinya bahwa ini sudah ketahuan, ini sudah dicek handphone dari kedua belah pihak, baik sang istri ataupun juga dari penjaga kos-kosan Siswanto. Di jam tersebut, pukul 22.40 dibenarkan istrinya sudah menghubungi, tetapi nomor dari penjaga kos ini nggak aktif karena itu adalah nomor lama. Di jam ini berarti kalau keterangan istrinya kan dikatakan terakhir komunikasi adalah jam 9-an malam. Jarak hanya 1 jam 40 menit saja, istrinya nelpon lagi. Padahal kan jam-jam tersebut adalah jam yang wajar kalau orang ditelepon nggak diangkat, ya pada umumnya karena lagi tidur malam gitu. Tapi mungkin feeling seorang istri sudah begitu kuat, kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, sang istri sudah mengetahui bahwa suaminya ini dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Bukan sekedar masalah fisik ya, tapi juga mungkin ada hal-hal yang ada mengganggu pikirannya. Nah, di bagian yang kedua, keterangan dari penyidik adalah ada jejak catatan nomor telepon di tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48. Ini nomor dari Siswanto yang dihubungi oleh istri dari mendiang Arya Daru. Nah, ini adalah nomor yang baru dan di jam tersebut 00.48 sang istri itu menghubungi Siswanto bilang, "Tolong Pak, dicek kamarnya suami saya. Nggak tahu apa yang menyebabkan kok dini hari minta dicek." Nah, ini kan related sama CCTV yang beredar waktu dari Siswanto ini melakukan pengecekan ke bagian kamar yang dekat dengan tempat tinggalnya diplomat muda yang harusnya berangkat ke Finlandia kan bulan ini ya teman-teman, akhir bulan ini. Nah, itu kalau kita bisa lihat kan dia dengan nggak pakai baju ya, mondar-mandir. Jadi itu bukan inisiatif pribadi, kalau ini adalah keterangan yang benar ya. Jadi itu diperintah sama istrinya. Nah, yang terakhir adalah dihubungi lagi, katanya dia itu dipukul atau di menit 5.27 di CCTV-nya. Itu adalah menit kita ketahui juga yang penjaga kos ini bawa sapu, kemudian pura-pura mau nyapu, dan langsung diminta untuk ngecek ya sama istrinya di jam 5.27. Tapi kan anehnya juga, apakah kita sudah melihat secara utuh gitu?
kenapa kok dia tidak langsung mengetok? Apakah mungkin dugaannya gini, istrinya cuma minta diliatin aja, tapi tidak minta diketokin? Karena kalau aku lihat dari yang pukul 00.48 sama 5.27, di CCTV yang beredar itu tidak ada adegan dari penjaga kos-kosan tuh ngetok-ngetok. Ngetok-ngetok itu adalah di menit yang terakhir di jam 7.40-an atau setengah 8 pagi kurang lebih, karena kan akhirnya diketok-ketok dan dicongkel dari jendelanya. Nah, dari dua CCTV yang dini hari dan juga subuh, itu ngebuat kita bertanya-tanya apakah istrinya cuma minta untuk dicek doang tapi tidak diganggu. Hanya ngelihat apakah dia ada di sana atau enggak. Dugaannya sih kayaknya gitu, istrinya minta, tolong dong mas dicekin gitu, ada nggak suami saya di kamar. Makanya kan dia sempat kayak mengintip-ngintip, tapi tidak berani ngetok-ngetok. Karena dia tahu itu juga kondisi manusia yang pada umumnya sedang tidur, apalagi itu malam hari. Jadi nggak heran dari Siswanto ini juga mengaku pusing, curhat ke beberapa temannya, katanya dia selalu dilakukan pemeriksaan. Tapi nggak usah khawatir sih ya buat Pak Siswanto, kalau memang Anda ngerasa tidak bersalah dan Anda berada di jalan yang benar, hanya menjalankan permintaan dari istri mendiang Arya, ya nggak usah khawatir sih, aman-aman aja. Nah, coba kita simak dulu cuplikan dari Kasubit Penmas Humas Polda Metro Jaya terkait dengan statement tersebut. Apakah betul yang aku tangkap atau ada indikasi yang lain lagi? Korban itu menelpon 3 kali ke nomor handphone aplikasi pos. Ya, menjelaskan yang pertama pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40 istri korban pertama kali menghubungi penjaga pos ke nomor handphone yang lama. Oke, jadi itu yang kutangkap adalah sama. Jadi itu adalah pertama kali dihubungi sama istrinya di pukul 22.40. Tapi yang aku juga heran, kenapa kok tidak diketok-ketok, hanya diintip doang. Jadi dugaanku adalah istrinya minta tolong cuma dicek dugaannya, ada nggak suami saya di kamar? Karena di jam 9 pun juga baru berkomunikasi. Terlepas dari itu semua, kita juga lihat ya, ada CCTV sekitar jam berapa itu, yang jam 11-an malam pada saat mendiang ini membuang sampah. Nah, ini juga kan unik teman-teman. Di jam, di atas jam berapa? Berarti 10-an ya? Di atas sekitar jam 11 gitu. Itu juga mendiang keluar gitu. Kalau memang dia nggak bisa dihubungi sama istrinya, apa alasannya? Soal di CCTV dia masih kelihatan sehat-sehat aja. Nah, ada banyak data-data dan juga CCTV yang beredar, parsial-parsial. Ini semua akan dikonfirmasi dengan data otopsi. Salah satu data yang dibutuhkan, yang saat ini sudah ada di penyidik, aku yakin, adalah mengenai waktu kematian. Ini bisa dicek dari kaku mayatnya. Ini sudah berapa lama? Ditemukannya kan kurang lebih setengah 8 pagi tuh ya. Dicek nih kaku mayatnya, tipikal sudah 5 jam kah? 6 jam, 7 jam, seandainya gitu. Kalau aku lihat-lihat ya, ini kan ditemukannya setengah 8. Terus CCTV terakhir dia lihat buang sampah sekitar jam 11-an kurang lebih. Ya, berarti mungkin meninggalnya itu adalah dalam hitungan jam, bisa 5, 3, atau 4 begitu. Jadi ini bisa mengkonfirmasi kalau seandainya ternyata waktu kematiannya itu berbeda sekali. Kalau beda 1 jam 2 jam itu nggak masalah ya, karena aku pernah ngobrol dengan beberapa dokter otopsi ya, forensik yang bilang bahwa aku tanya, kalau seandainya menentukan waktu kematian itu, apakah bisa exactly berapa menitnya, detiknya? Oh, katanya mereka bilang nggak bisa Anjas, kita nggak bisa menentukan waktu kematian tuh detik keberapa, jam keberapa, exactly nggak bisa. Tetapi pada umumnya kita menggunakan kisaran jam. Jadi kalau ada perbedaan 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam itu adalah maksimalnya. Jadi masih bisa. Jadi nggak bisa kita berharap data otopsi akan keluar exactly jam berapa, menit ke berapa. Bukan seperti itu adalah data otopsinya. Karena akan dilihat dari kaku mayatnya sudah berapa lama dan sebagainya. Nah, kemudian dari CCTV juga kita melihat waktu CCTV yang menit 07.14 teman-teman pada saat Siswanto dugaannya dengan salah satu warga di sana yang mendatangi kamar dari mendiang Arya Daru. Artinya, kalau aku tangkap di jam 7.40-14 itu, dugaannya adalah inisiatif pribadi. Karena kalau keterangan dari penyidikan yang dihubungi oleh istrinya, itu 3 kali kan ya, jam 10-an, dini hari sama subuh. Tapi secara logika juga wajar sih dari pihak kos-kosan juga melakukan inisiatif pribadi. Karena apa? Sudah 3 kali dihubungi, istrinya juga masih cari-cari, dan sekarang udah siang gitu, udah nggak ada lagi alasan dia lagi tidur kan ya,
mungkin rasa nggak enak karena kan kondisi-kondisi yang tadi dihubungi sama istri adalah jam-jam tidurnya manusia pada umumnya begitu. Nah sekarang udah jam setengah 8 pagi kayaknya kalau digedok-gedok nggak bangun-bangun artinya ada sesuatu hal. Jadi dugaannya di jam 7.14 saat mulai melakukan pengetokan itu adalah inisiatif pribadi karena reaksi dari beberapa kejadian yang diceritakan dan ditelepon oleh sang istri yang berada di Yogyakarta. Nah, salah satu hal yang sekarang juga menjadi pertanyaan netizen adalah kalau memang ada sebagian bernarasi bahwa ini adalah keinginan pribadi dari mendiang, aku sih tidak percaya ya, karena dari sisi keluarga, dari sisi pendapatan, dari segi karir, juga sepertinya tidak ada alasan. Tetapi apakah ada mental yang bermacam-macam karena berhubungan dengan pekerjaan? Aku coba cek-cek nih dari sejumlah media massa, misalnya dari Warta Ekonomi yang menceritakan atau membuat liputan terkait dengan pendapatan, gaji, dan tunjangan yang diterima oleh diplomat RI. Nah, kalau gaji diplomat Indonesia itu akan mencakup ada beberapa poin ya, sama seperti PNS lah pada umumnya. Ini berdasarkan ketentuan dalam PP nomor 15 tahun 2019, lulusan S1 yang baru diangkat sebagai diplomat umumnya masuk golongan 3A dengan besaran gaji disesuaikan berdasarkan masa kerja mulai dari kurang 1 tahun sampai 27 tahun. Berapa sih gajinya? Nah, kalau golongan yang 1, kayaknya kan ini lulusan S1 kan ya, tapi karena sudah lama juga. Oke, kalau golongan yang S1 sampai S3 itu golongan 3A sampai 3D mulai dari 2.579.400 sampai 4.797.000 rupiah. Kalau golongan yang 4 senior mungkin dengan masa bakti atau masa bekerja sudah lama, ini mulainya adalah golongan 4A sampai golongan 4E mulai 3.044.300 sampai 5.900.200 rupiah. Oke, terus tunjangannya juga ada. Tunjangan kinerja itu menurut Permenlu nomor 8 tahun 2017, diplomat Indonesia termasuk dalam jabatan fungsional. Ada yang mulai kelas 13 itu yang 10,9 juta, terus juga 8,7 juta, 5 juta, dan 4,5 juta. Terus di bagian berikutnya ada juga tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2022, diplomat ahli utama sampai yang diplomat ahli pertama mulai dari 540.000 sampai 2.295.000. Nah, tapi sebenarnya di luar gaji pokok itu menurut beberapa kolegaku yang bekerja sebagai diplomat juga, yang paling gede itu adalah penghasilan pada saat mereka ditugaskan ke luar negeri. Kalau mereka kan kayak mendiang ini kan nanti rencananya akan berangkat ke Finlandia kan akhir Juli ya 2025. Kalau sebelum dia berangkat ke luar negeri bertugas, ya kurang lebih penghasilannya mungkin belasan juta rupiah ya, hampir lah, dengan berbagai macam tunjangan. Tetapi kalau sudah berangkat ke luar negeri, berdinas di luar, yang pastikan semua biayanya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di negara tempat tinggal tersebut. Dan sekali lagi, pendapatan dari seorang diplomat itu adalah termasuk yang tinggi, tapi bukan yang fantastis sampai ratusan juta rupiah. Bahkan beberapa orang yang aku kenal pun yang dulu keterima sebagai diplomat, mereka mengundurkan diri sebagai diplomat karena ada alasan terkait dengan masalah ekonomi ya. Mereka menilai jika bekerja di tempat lain akan mendapatkan jauh lebih gede karena kan orang-orang yang masuk diplomat itu pada umumnya memiliki kemampuan intelektual dan juga kemampuan skillnya itu banyak bagus-bagus gitu loh. Jadi ya kalau hitung-hitungan ekonomi karena di orang-orang di kerja diplomat juga kan banyak dari mereka tuh yang berasal dari keluarga berada ya. Kan tidak semua orang itu fokus pada ekonomi. Tapi kalau orang yang masih mencari ekonomi banget, ya diplomat oke, tapi bukan yang terbaik. Jadi dari sini poinnya adalah memang pekerjaan sebagai seorang diplomat itu sangatlah bergengsi dan juga cukuplah buat kehidupan di Jakarta, tetapi bukan yang sefantastis itu teman-teman. So, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan terus kawal kasus ini untuk mencari keadilan dan mencari tahu sebenarnya apa gitu. Karena salah satu pihak keluarga pun juga sudah mulai posting di akun X atau Twitternya dengan hashtagnya adalah apa ini? Kayak justice for Daru, artinya sepertinya keluarga pun juga curiga gitu. Ini bukan karena keinginan dari mendiang sendiri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.